Oke guys, selamat datang kembali di channel gue IP44 ya guys ya, yang membahas seputar trading, alasan entry atau setup yang gue pakai guys. Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan breakdown analisa lagi seperti video yang sebelumnya. Tapi di video kali ini kita akan breakdown 3 setup guys. Yang mana analisa ini sudah saya share di grup di hari Senin kemarin ya kan. Untuk yang pertama ini dapat 120 pip. Yang kedua ini dapat sekitar 700 pip, dan yang terakhir ini dapat sekitar 500 pip ya guys ya. Nah, jadi kita akan breakdown semua, analisa ulang dari awal, dari cara menentukan biasnya sampai apa alasan entry di situ. Nah, kita analisa dari ulang lagi. Jangan lupa ditonton sampai akhir biar kalian nggak bingung. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan tanya di komentar ya guys ya, atau chat di grup nggak apa-apa. Kita hapus dulu semuanya, semua gambarnya, kita analisa dari awal lagi. Nah, untuk yang pertama, langkah yang pertama kita harus ngapain? Kita harus bisa menentukan daily biasnya. Jadi kita mulai dari time frame daily. Nah, kita lihat di daily itu market itu membuat apa ya kan. Nah, di sini kelihatan guys, di daily ini kan ada candle bearish besar ya, satu ini candle bearish besar. Nah, kita tandai high dan low nya. Kita tandain high nya dulu ya kan, ini high nya dan ini low nya. Nah, ini namanya PDH dan ini namanya PDL atau previous daily low, dan yang ini previous daily high. Nah, setelah kita tandain, tugasnya apa setelah menandain high dan low nya? Nah, kita tugasnya itu hanya menunggu apa? Menunggu high dan low nya itu di sweep apa di break gitu ya. Kalau masih di tengah-tengahnya seperti candle satu ini setelah candle bearish besar, nah ini kan masih di dalam satu candle yang ini kan, maksudnya pergerakannya itu masih di dalam satu candle bearish ini. Nah, dia belum nge-sweep ataupun belum nge-break. Ini namanya liquidity engineering atau bisa juga disebut masih konsolidasi gitu. Nah, kita tunggu sampai dia itu sweep ya, sweep liquidity atau di sweep ekor. Nah, ketika di hari Senin, ini kan di sweep ya, ini Senin, Selasa, Rabu, dan ini Kamis. Nah, ketika dia setelah sweep di hari Senin, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan itu harus mencari konfirmasi di time frame yang lebih kecil. Nah, kalau di daily kita lihat time frame yang lebih kecil itu di H1 ya. Kita lihat di H1 itu ada apa. Nah, di sini ini kan low yang sweep liquidity di daily ya kan. Nah, kita tandain, geser di sini. Nah, ini sweep liquidity di daily atau di sweep ekor. Tapi di H1 kok nggak di sweep ekor, malah di break body. Nah, kita tetap aja menganggapnya ini sweep liquidity atau di sweep ekor, karena patokannya itu di time frame yang lebih besar ya, atau di daily time frame yang tadi. Kalau di daily itu sweep liquidity atau di sweep ekor, maka di H1 kita menganggapnya ini sweep liquidity atau di sweep ekor. Nah, ketika sudah menemukan sweep liquidity, maka yang selanjutnya harus kita cari yaitu apa? MSS ya, market structure shift. Market structure shift itu mengkonfirmasi bahwa akan ada perubahan tren. Nah, terus cara menentukan MSS yang valid itu gimana? Gini guys, ini kan low yang nge-sweep di daily tadi kan, di sweep liquidity di daily, maka low yang nge-sweep itu high-nya ini, apabila high-nya itu di break
body atau di break badan candle, maka itu menjadi MSS yang valid gitu ya. Berarti ini kan high-nya, ini di break secara signifikan, berarti ini valid MSS. Nah, jadi MSS. Setelah kita mencari MSS dan itu di sini ada MSS, berarti kita beranggapan bahwa ini akan ada perubahan arah tren yang awalnya bullish menjadi yang awalnya bearish menjadi bullish gitu ya kan. Karena telah dikonfirmasi adanya MSS. Nah, MSS ini bakal membuat inducement dulu dan turun ke bawah untuk mengambil inducement ini, maka dia akan naik ke atas. Nah, Bang, kamu kok ada entryan di sini yang tadi dapat 100 pip, ya kan, 120 pip. Nah, itu gini cuy. Kita kecilkan time frame dulu. Kita lihat di M15 ya. Di M15 itu ada apa? Nah, ketika di sini sudah sweep liquidity, ya kan? Di sini sudah sweep liquidity dan di sini ada MSS. Kita ukur pakai Fibonacci. Nah, di sini ya kan. Di sini dia sudah menyentuh area discount zone atau 0,5%, ya kan. Atau 50%-nya lah untuk koreksi, ya kan. Dan di sini ada setup ICT, guys. ICT. Di sini kan ada sweep liquidity. Ya kan? Sweep liquidity. Ketika kita setelah mencari sweep liquidity, ya kan, setelah ada sweep liquidity, yang kita cari apa? MSS. MSS yang valid itu yang gimana? Low, high dari low yang sweep. Ya, saya ulangi lagi. High dari low yang sweep liquidity. Nah, gitu kan. Ini high-nya. Ini high-nya di break sama body candle, ya kan. Nah, ini kalau ada pertanyaan, kok high-nya pakai yang ini, guys? Kenapa kok nggak yang ini? Nah, karena yang sweep itu yang ini, jadi pakai high yang ini. Nah, ketika setelah ini menjadi MSS-nya kan, MSS, ini menjadi MSS, maka kita bisa entry di sini, cuy. Di M5 ini ada PDRI. Nah, di sini ada order block, ya kan. Kita entry buy di sini, SL di sini. TP-nya jangan maruk-maruk sini. Nah, ketika setelah kita menemukan PDRI atau titik entry kita, nah, di high time frame itu kan di sini masih ada area lagi ya di bawah, dan dia naik itu belum membuat liquidity atau belum membuat inducement, ya kan. Maka TP-nya jangan jauh-jauh, cukup di sini di high-nya MSS tadi, atau di sini buy stop-nya. Di sini buy stop. Nah, di sini. Nah, ini untuk alasan entry yang pertama ya. Karena apa? Karena di sini ada sweep liquidity dan di sini ada MSS, maka itu valid untuk naik lagi. Nah, untuk TP jangan serakah, karena apa? Di bawah masih ada area lagi dan itu belum membuat inducement. Jadi ini jadi inducementnya nanti. Nah, untuk setup yang kedua ya, kita kembali lagi di H1. Nah, kita kembali lagi di H1. Di H1 kita lihat, ya kan, di sini dia sudah
break ini, ya kan, break sell stopnya, dan di sini berarti akan menjadi inducement. Dan di sini berarti inducementnya atau liquidity yang harus diambil lagi sama market, karena kalau mau naik secara signifikan itu dia butuh bahan bakar untuk melanjutkan arah trennya yang asli, guys. Nah, dia ini turun dulu, ya kan. Ini di PDRI M15 atau M30 ya kemarin. M15. Ini saya entry di EFVG. Dan di sini ada EFVG PDRI, ya kan. PDRI EFVG. Di sini kita entry buy, ya kan. Di sini SL di low terdekat dan TP-nya di mana? TP-nya ini kan sudah mengambil inducement, ya, maka kita TP-nya bisa di PDH yang tadi, previous daily high. Nah, di sini, ya kan. Nah, dan di sini itu ada konfirmasi lagi hasilnya di low time frame. Ini ada sub liquidity dan ini MSS, dia balik lagi di sini, baru entry. Gitu ya. Untuk yang entryan yang kedua itu dapat 700 pip. Alasannya begitu. Kita entry-nya di sini di EFVG. SL di low terdekat, TP di PDH. Di high-nya yang candle besar tadi. Nah, untuk yang selanjutnya. Di sini kan udah break. Nah, udah break kan. Udah break, maka kita harus menunggu dia itu koreksi dari sini sampai sini. Kita lihat koreksi itu harus di diskon zone-nya. Ketika dia sudah mencapai diskon zone atau di bawahnya 0,5 ini, kita cari konfirmasi yang valid untuk dia itu melanjutkan arah trennya gitu, guys. Ini kan biasnya di daily bias tadi kan naik, berarti kita fokus buy aja. Nah, ini ada setup dari ICT Concept ya. Nah, ini kan sub liquidity, ya kan, di sub ekor. Ya, kalau nggak tahu sub liquidity itu mudahnya itu di sub ekor. Ya. Nah, setelah kita menemukan sub ekor atau sub liquidity, kita yang kedua itu mencari MSS seperti tadi. MSS-nya yang mana? MSS yang valid itu high dari low yang sub liquidity ini, gitu ya. Nah, maka ini jadi high-nya, dan high-nya itu di break, ya kan, di break berarti ini menjadi MSS yang valid, gitu ya. Nah, ini turun buat inducement, ini naik lagi, turun buat inducement lagi, dan di sini ini ada beberapa PDRI. PDRI itu apa? Titik untuk entry ya. Di M5 kita coba lihat. Nah, ini berarti menjadi inducement atau liquidity. Ya, inducement atau liquidity. Di sini ada EFVG, FVG atau EFVG, ya kan. Dan di sini ada TS. TS itu yang sub tadi, sub liquidity itu bisa menjadi TS. Nah, untuk news yang semalam itu saya entry di sini ya, di buy di sini.
SL di load terdekat, TP di PDH tadi cuy. Di sini. Nah, dan dia setelah news balik turun lagi, ngambil apa? Ngambil turtle soup-nya. Nah, di sini ada turtle soup. Dia ngambil turtle soup dulu, baru naik secara signifikan sampai TP. Gini ya guys ya. Jadi itu alasannya. Jadi ICT itu aslinya simple, mudah, jangan dipersulit. Intinya ya cuman Suite Liquidity, MSS, PD Array, udah itu aja. Dan ya cukup itu dulu untuk breakdown 3 setup yang tadi, dapat 700 pip. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.